Murid-murid sekolah Alkitab sedang menyelesaikan puasa 3 hari 3 malam dan baru besok mereka akan buka. Jadi kalau saya ajak mereka belajar, mereka seperti jalan di awan-awannya. Kita akan teruskan Amsal Fatsal 2. Dan sekarang sudah sampai kepada ayat yang ke-13. Kita awali dari ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Baru kita masuk ayat 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Di dalam salinan bahasa Inggris, ayat ini disebut dengan bahasa Inggris, who leave the path, yang meninggalkan path itu jalan kecil, jalan setapak, bukan jalan raya kayak di depan kita, tapi jalan setapak seperti di tengah sawah, ya, di pematang, jalan setapak di hutan, dari kebenaran untuk berjalan pada jalan kegelapan. Jadi orang ini, dia lebih senang meninggalkan jalan setapak walaupun jalannya kecil menuju kebenaran. Dia lebih memilih jalan pada ways. Ways itu jalan raya yang begitu banyak of darkness, dari kegelapan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di sana kita membaca pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini awal dari jalan setapak tadi, 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam gelap. Jadi terang berlainan dengan gelap. Dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Ya. Setitik kegelapan tidak bisa menguasai terang yang besar. Tapi setitik terang yang kecil bisa mempengaruhi gelap yang besar. Ayat ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, jalan setapak tadi. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. 8. Ia, Yohanes Pembaptis, bukan terang itu. Sama dengan saya bukan terang. Kecuali Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Tetapi ia, saya, dan saudara harus memberi kesaksian tentang terang itu. 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Kata sedang itu adalah kalimat yang sedang berfungsi. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya.
that was the true light. Itu adalah terang yang sejati. Which lighteth every man that cometh into the world. Yang menerangi semua manusia, yang terang itu sudah datang ke dalam dunia. Tetapi ayat 10 berkata, bahasa Indonesia, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Tadi malam saya berkhotbah di Paskah Secapa Angkatan Darat di Bandung. Setelah beberapa puluh tahun tidak pernah ada komandan Kristen. Sekarang komandannya Brigadir Jenderal. Baru saya pernah duduk di sebelah kiri saya jenderal, di sebelah kanan saya jenderal. Dibikin di satu gedung Balai Sudirman yang memuat 1.000 orang. Dan penuhlah gedung itu dengan kebanyakan dari GPDI, dari Advent, dari Katolik, dari GPIB. Ya, komandan ini di gereja GPIB, tapi dia suka Pentakosta. Persis dia ulang tahun kemarin. Lalu diadakanlah pertunjukan Yesus menderita. Ya, mulai dari dihianati di Taman Getsemani oleh Yudas, oleh ciuman, dan itu mulainya jam 5, selesainya 9:30. Kebaktian itu dipenuhi, walaupun hujan tapi penuh. Tapi jenderal itu bilang sama saya, baru sekarang Pak, kita bisa melampiaskan kerinduan kita seberapa puluh tahun ini. Belum pernah ada Paskah bersama, belum ada, ya. Jadi yang nyanyi itu, yang saya lucu, itu dari Universitas Parahyangan. Dari Universitas Katolik mereka menyanyi, dan salah satu penyanyinya itu pakai jilbab. Saya yakin mereka tidak tahu apa yang dinyanyikan sebab mereka nyanyi dalam bahasa Latin. Sampai ada ibu yang berjilbab yang ikut kebaktian juga bilang, itu yang berjilbab ngapain dia ikut-ikut nyanyi ke atas? Ya mungkin sedang memuji, bukan lagu Kristen katanya. Ada ibu yang sebelahnya itu. Tapi saya lihat seperti nubuatan. Satu kali nanti orang-orang yang berjilbab akan menyanyi di sini. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lompat kepada Yohanes 8. Ayatnya yang ke-30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bisa bilang amin? 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Orang Yahudi ini. Kita akan disebut orang kafir. Orang Yahudi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Datanglah ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lompat ke atas dulu ke ayat 12. Di dalam ayat 12,
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah, saudara lihat dalam ayat 12 dia bicara kepada umum, orang banyak, orang kafir, orang Yahudi. Aku terang dunia. Aku terang untuk orang Yahudi, aku terang untuk orang kafir. Tetapi ketika dia bicara dalam ayat 32, dia bicara kebenaran karena orang Yahudi tidak mengenal kebenaran. Maka untuk orang mengenal kebenaran, dia harus mengenal terang dulu. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita memiliki terang itu di dalam hati kita, laku lampah kita, tindakan kita, perbuatan kita. Sebab dunia tidak lihat iman kita, dia lihat perbuatan kita. Dia lihat tingkah laku kita. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dunia tidak bisa lihat iman kita, tetapi mereka lihat perbuatan kita bisa membawa kita kepada kebenaran. Nah, saya yakin yang dimaksud jalan setapak itu adalah saudara dan saya. Sebab jalan yang besar itu, yang betul itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, adalah Yesus. Tetapi Yesus punya jalan setapak ribuan, ratusan, jutaan melalui saudara dan saya. Sekarang tiap detik loh saudara, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dunia itu berubah begitu cepat. Baru-baru ini seorang profesor di RRC menyelidiki orang ketagihan. Dia dulunya dokter untuk merehabilitasi orang ketagihan narkoba. Dari sana dia melihat fenomena baru. Di mana-mana orang pegang HP, di mana-mana orang buka internet, di mana-mana. Ternyata di RRC saja ada 26 juta orang ketagihan internet. Dan itu pada usia yang sangat muda. 15 tahun sampai 30 tahun, 26 juta ketagihan internet, mereka harus direhabilitasi sama dengan orang yang ketagihan narkoba. Itu yang dimaksud oleh Amsal 2 ayat 13 tadi. Sekali lagi kita lihat, Amsal 2 ayat 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan lurus, biar setapak tapi lurus, dan menempuh jalan yang gelap. Jalan raya yang gelap. Nah, biar kita kecil, biar kita disebut kawanan kecil, selalu Tuhan panggil kita kawanan kecil. Jangan kamu takut, hei kawanan kecil, hei ulat kecil Yakub. Selalu dia ngomong begitu. Sebab upahmu besar di sorga. Ya. Belajarlah kepada semut yang kecil. Ya. Nah, dari sini membawa kita kepada ayat ke-14. Dalam ayat ke-14 dikatakan, yang bersukacita melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu hobi. Udah karakternya. Ya. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Jadi kalau dia bisa nipu itu, yes, senang. Dan Amsal selalu bicara bagaimana hubungan kita dengan sesama. Lalu
Kita lihat bahasa Inggrisnya. Siapa yang dimaksud ini? Who rejoice, yang bersuka cita. To do evil. Jadi memang senangnya itu berbuat jahat. Hobi, nyeleweng itu hobi. And delight, menyenangkan dirinya, in the frowardness of the wicked, kepada penipuan dari orang jahat. Ini orang yang harus kita jauhi. Kenal boleh, bergaul jangan. Dunia tidak mengenal kita dari iman kita, karena kita masuk ke gereja Pentakosta. Wah, dia Kristen yang taat. No. Dia lihat dari laku lampah kita, tindakan kita. Nah, di dalam ayat ke-14 ini, saudara-saudara, di sana kita akan melihat who rejoice to do evil, dalam bahasa aslinya, yang senang melakukan semua kejahatan. Do all things evil, yang mengerjakan seluruh kejahatan. Yang melakukan, jadi seperti addiction. Addiction itu kita minum kopi. Minum kopi itu menurut dokter Yahudi bisa bikin lebih panjang umur 10 tahun.